Menghitung hari, 100 hari sudah dilewati. Prabowo dan Gibran Rakabuming selaku Presiden ke-8 dan Wakil Presiden itu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga survei pun bekerja. Hasilnya, Litbang Kompas kemudian menerbitkan hasil laporan tentang kepuasan publik terkait dengan kinerja Prabowo dan Wakil Pak Gibran Rakabuming di angka 80,9%. Diikuti oleh sebuah lembaga riset yang lain, ya, Indikator Politik Indonesia yang digawangi oleh Profesor Burhanuddin mengeluarkan angka yang tidak jauh berbeda, sekitar 79,3%, yang menyatakan bahwa publik puas. Tetapi ada pihak lain yang berpandangan berbeda. Hasil riset mereka berdasarkan pada analisis expert judgment atau para ahli yang mereka pilih sendiri, yang mereka kumpul sendiri, menghadirkan sebuah angka yang lumayan, ya, 1 sampai 10, 5%, angka 5 untuk Prabowo dan 1 sampai 10, angka 3 untuk Gibran Rakabuming. Ini mirip-mirip angka yang diberikan oleh Pak Ganjar dan juga oleh Anies Baswedan, ya. Baik, kita tidak bicara itu, tapi kita bicara tentang sosok yang kemudian tampil dengan satirnya Ray Rangkuti untuk menanggapi 100 hari kerja. Kita akan bahas itu di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Partai Politik. Semoga tidak bosan-bosannya, tetapi sobat-sobat mesti bosan ya membicarakan segala persoalan yang kita bicarakan, karena salah satu indikator kejeniusan itu adalah orang mampu sanggup bertahan dalam konteks kebosanan. Ya, pastikan teman-teman, ruang ini adalah ruang publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai. Tempat kita semua memboboti ya, ruang ini bersama, bukan saya tetapi kita semua. Ya, saya hanya bertindak sebagai orang yang men-trigger, membawa sebuah isu dan menyodorkan satu perspektif di mana ada kemungkinan perspektif lain bisa memperkaya persoalan-persoalan yang kita bahas. Kita akan bahas tentang 100 hari kerja dengan berbagai macam sudut pandang dialektika yang ada. Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu, teman-teman, saya masih ingatkan ada satu coupling 10 kali 20 di sekitar IKN, 10 sampai 15 menit di titik nol ibu kota politik kita, dan itu teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan 1 juta rupiah, dan teman-teman sudah bisa cangkul-cangkul itu tanah. Ya. Baik, silakan temukan informasinya di website kami bukanpartaipolitik.com, dan yang mau menulis juga silakan kirim tulisan, kami akan tayangkan di sana. Ya, baik. Kita kembali kepada persoalan membaca ya, evaluasi kinerja terkait dengan 100 hari kerja Mr. President and Vice President ya. Baik, teman-teman, kalau lembaga studi ya, Center of Economy and Law Study itu mengeluarkan range angka kepuasan itu 1 sampai 10, 5 untuk Prabowo, 1 sampai 3, 3 untuk Gibran, dan itu berbeda jomplang sekali dengan Litbang dan Indikator Politik Indonesia yang masing-masing mengeluarkan 80, sekitar 79. Ya, plus minus tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, baik, kita akan melangkah sebelum kita bahas tentang Ray Rangkuti. Kita lihat data Litbang Kompas ya, mengeluarkan satu tulisan, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Ini agak sedikit kabur teman-teman ya, mohon maaf, tapi saya lihatkan saja. Ada data terkait dengan perbandingan kepuasan ya publik tentang 1 tahun usia pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri ya. Di situ kita lihat misalkan dalam konteks grafik hijaunya di sini, pada saat pemerintahan Pak Presiden Abdurrahman Wahid itu 3 bulan pertama ya, sebut saja 100 hari kerja itu ada di angka 46 ya, 46%, mengungguli Bu Megawati Soekarno di 42,8% ya. Kemudian 6 bulan masih kelihatan trennya, Pak Gus Dur masih di atas, kemudian nyalip di 9 bulan, Bu Mega nyalip di 34,5% dan 29 Pak Gus Dur, tetapi di akhir 1 tahun 12 bulan disalip lagi oleh Pak Gus Dur ya dengan 30,7% dan Bu Megawati 26,7%. Baik, kita lihat kemudian perbandingan dengan ya, kepuasan publik 1 tahun usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat pada periode yang pertama ya, 5 tahun pertama di 2024 sampai 2005. Ya, dimulai dengan 100 hari kerja pertama, itu pada periode pertama tinggi 56,9% dan periode kedua adalah 48,2% ya. Kemudian seterusnya kita lihat pada akhir 12 bulan 1 tahun berjalan ya, pada periode pertama itu berakhir di 45%, dan kemudian di periode kedua itu 34,6% ya.
Jadi rata-rata paling mentok itu adalah 56% terkait kinerja itu. Mari kita lihat kemudian di masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Dimulai pada periode yang pertama di 2014 dan 2019 itu ya indeksnya kepuasannya itu ada di 65,1% ya. Dan kemudian itu turun 53, 54 dan berakhir dalam satu tahun pertama di 67,4% ya. Jadi naik dari 3 bulan pertama atau 100 hari kerja pertama. Kemudian di periode kedua dimulai dengan 58,8% dan kemudian naik 65, 66 dan kemudian berakhir di 69. Jadi trennya progres ya seperti itu. Nah, kemudian kita mulai bertanya ya, bagaimana dengan analisis yang dilakukan oleh Bang Ray Rangkuti terkait dengan ya, kekagetan beliau yang sebenarnya kekagetan yang ada any something gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin apakah sebuah satir atau apa, memang teman-teman perlu tonton terlebih dahulu videonya dan mari sampaikan apa yang teman-teman bisa tangkap dari itu. Tetapi saya yakin ya bahwa ini sesuatu yang mengandung sesuatu yang perlu dipikirkan lebih lanjut dan cuma diikuti sebenarnya ke arah mana sebenarnya Ray Rangkuti memaksudkan tentang apakah mengapresiasi dalam arti yang sebenarnya atau kemudian dalam arti satir ya, mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun itu bisa dilampaui oleh Pak Prabowo dan Gibran hanya dalam waktu 3 bulan atau 100 hari kerja pertama. Nah, saya kira di sini nalar publik mesti kita coba urut-urut sedikit ya. Artinya jangan sampai kemudian kita termakan oleh analisis satir yang menurut saya tidak tulus di dalam untuk membaca angka-angka atau fakta-fakta dan data-data yang ada. Mari kita lihat bahwa kita harus berbicara tentang statement dari Prabowo mau mengatakan bahwa ya kabinet merah putih ini adalah kabinet kelanjutan ya. Ingat, jadi kabinet kelanjutan ya, dan itu terindikasi dengan hadirnya orang-orang dari katakanlah garis politiknya Pak Jokowi, bukan hanya Gibran sendiri tetapi juga para menteri-menteri yang dulu hadir satu tim dengan Pak Prabowo termasuk Ibu Sri Mulyani ya dan juga yang lain-lain. Bahkan masih ada dalam konteks itu misalkan Pak Basuki ya yang sekarang kepala otorita. Ini semua kan mau bicara tentang perspektif kabinet berkelanjutan. Jadi kalau dia berbicara tentang kabinet berkelanjutan, maka sebenarnya apa yang dikerjakan oleh kabinet merah putih sekarang itu adalah melanjutkan ya membangun di atas pondasi-pondasi yang ada. Sehingga tren data yang ada ya, tren data yang ada dari masa kepemimpinan Pak Jokowi dari 58% di periode kedua, kemudian finish di 69. Jadi ada angka yang tidak terlalu lebar di situ. Jadi inilah yang disebut dengan membangun di atas fondasi 10 tahun yang lalu. Nah, kita bisa bayangkan kalau di atas 10 tahun lalu, kemudian tambah 5 tahun, 15 tahun, dan kemudian penerusnya itu membangun di atas fondasi dan pilar yang sudah dibangun, maka impian menjadi Indonesia emas itu adalah impian yang luar biasa. Sehingga, sekali lagi, generasi-generasi berikutnya, generasi milenial, generasi Z, kemudian apapun yang berikutnya itu punya ruang yang sangat baik untuk hadir menikmati apa yang disebut dengan impian yang ada di dalam benak para pemimpin pendiri bangsa ini dari sepanjang sejarah Indonesia berdiri sampai pada Pak Jokowi dan sampai pada Prabowo dan the next president. So, menurut saya ini adalah sebuah perkembangan yang baik. Mungkin orang berpikir bahwa bagaimana kemudian Prabowo mempertahankan angka 80, 79, sekian persen itu. Saya kira ya kalau kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Gibran ini on the track dalam semua visi kepemimpinan yang telah dibangun sebelumnya, maka saya yakin bahwa akan finish di angka yang lebih besar lagi dengan ambisi bagaimana Pak Prabowo ingin membersihkan korupsi di Indonesia dan juga betul-betul menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 8% dan ini sesuatu yang tentu dari perspektif kemungkinan sangat mungkin. Ya kita doakan dan kita dukung saja siapapun yang memerintah, kabinet manapun yang sedang bekerja, pemimpin daerah manapun yang terpilih dari lapisan berbagai macam bentuk partai, golongan atau apapun, ya kita bersatu untuk Indonesia NKRI emas, bukan partai politik.